bukan sorry ya. Burung nuri, burung dara, terlepas dari sangkarnya. Terima kasih pembawa acara atas waktu dan tempatnya. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli bumbu sasa. Dari sambutan jawaban salam kelihatannya masih nahan puasa, lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aina maqadal ghafilin wa dafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaghilu fid dunya wahdahu bal jama'u bainad dunya wad din wa 'arafu ma li rabbih minal haqqi faqama qiyamas sadiqin. Ahmaduhu hamdal hamidin, asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Wa fi riwayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadratal muhtaramin aizatal kiram, para alim, para ulama yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Mulih, Bapak Haji Hermadi SAG MSI, ada pantun untuk Bapak. Ini langsung dibuat oleh ahlinya. Belanja ke pasar, ajak anak-anak. Pulangnya beli jambu biji. Kepada Bapak Kakang Kemenak, mudah-mudahan saya nanti ketularan haji. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ujung-ujungnya untuk saya ini doanya Pak. Wabil akhas yang sama-sama kita hormati, Bapak Kasubag Tata Usaha Kiai Miftahuddin MHI, para kasih dan penyelenggara zakat dan wakaf yang sama-sama kita hormati, Kepala KUA se-Kota Prabu Mulih yang alhamdulillah setiap sepekan sekali paling tidak mensahkan orang untuk jadi halal.
yang sama-sama kita hormati, yang saya taatini, seluruh kepala madrasah baik MA kemudian MI ataupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan kali ini, pengawas madrasah yang sama-sama kita hormati, Pokjalu, seluruh penyuluh yang hadir dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanya, dan yang tidak ketinggalan Ketua Persatuan Dharma Wanita beserta ibu-ibu pengurusnya. Ibu-ibu ini luar biasa, Bu. Kenapa kok luar biasa? Bapak-bapak yang di depan ini dan seluruh suami yang sukses itu tidak mungkin bisa sukses hanya karena kerja kerasnya sendiri. Ada suami kok sukses, itu pasti karena ada doa seorang istri di belakangnya. Setuju apa enggak? Ibu-ibu setuju apa enggak? Kalau suami ibu itu jadi orang sukses, kesuksesan itu didapat bukan karena kerja kerasnya seorang suami saja, tetapi juga ada doa istri di belakangnya. Setuju apa enggak? Setuju. Maka suksesnya bapak-bapak yang ada di depan maupun yang ada di hadapan saya itu karena ada doa istri di belakangnya. Oleh sebab itu, kalau ada suami kok belum sukses, maka saran saya cepat-cepat ganti istri. 20 tahun, 30 tahun belum sukses-sukses, jangan-jangan doa istri yang gak mustajab. Ya kalau satu saja bisa sukses, yang doain apalagi berat. Yang dua itu cukup snacknya ya Pak Dofir ya. Jangan bawa pulang yang lain selain snack, bahaya. Oh ya, ada pantun untuk Pak Dofir. Belum. Hujan deras jangan sampai banjir, karena mau ziarah ke Kiai Langgeng. Yang paling keren ketua panitia namanya Pak Dofir. Orangnya pakai kacamata kayak saya, paling ganteng. Nah Ustaz, aku lagi memang Pak. Aku kan seneng mah itu, ngangkat orang habis itu dijatuhin, banting. Enggak. Bapak Ibu rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya takdimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menyampaikan kepada para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Salah satunya Rasulullah menyampaikan, salah satu ada 3 golongan hamba Allah, ada golongan 3 manusia, allati la turaddu da'watuhum, yang ketika dia berdoa, yang ketika dia bermunajat meminta ke Allah, doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu, tidak akan pernah ditolak munajat seorang hamba jika masuk ke dalam 3 golongan ini. Apa 3 golongan tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Alhamdulillah, yang hadir pada kesempatan kali ini 90% puasa semuanya. Alhamdulillah. Ada yang tidak puasa, Bu? Ada, tapi kalau mau angkat tangan kan agak malu, karena ada buka bersama. Masa ngaku puasa? Makanya tidak apa-apa. Maka yang pertama kata Rasulullah, yang doanya pasti mustajabah, yang doanya malu Allah untuk menolak doa seorang hamba tersebut, adalah hamba yang sedang menahan lapar karena ikhlas, karena mencari ridha dari Allah, wasilah berpuasa. Maka alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, siang hari ini, petang hari ini sudah sampai ke berapa hari nih Pak? Puasanya 17. Ada yang sudah 18 Pak di sini. Ada. Ya ada apa-apa, yang penting nanti lebarannya 1 Syawal yang penting. Nanti
nanti jangan ada yang khutbah 2 kali Pak kalau lebaran beda. Ini gawat. Masa dari keluarga besar Kementerian Agama Kota Prabu Muli dapat 2 job diterima semuanya? Kan agak membingungkan. Ini sebenarnya yang mana ini? Haji mumpung nih ya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka doa orang yang berpuasa menahan lapar karena berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang pertama. Oleh sebab itu di bulan Ramadan amalan yang paling utama diantaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hajat kita, entah itu hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat. Dulu zaman Rasulullah itu ada sahabat yang datang ke tempat yang mustajab, namanya multazam. Salah satu dinding Ka'bah, di sisi dinding Ka'bah. Tempat yang paling mustajab untuk berdoa namanya multazam. Ada seorang sahabat datang ke tempat tersebut, minta munajat ke Allah, berdoa ke Allah. Kemudian apa yang diminta oleh sahabat tersebut? Ternyata yang diminta oleh sahabat tersebut hanyalah kebaikan dunia. Ya Allah, mudah-mudahan aku jadi wong sugih, mudah-mudahan aku jadi orang kaya, mudah-mudahan anak aku jadi orang sukses semuanya. Apakah Allah melarang hambanya untuk meminta kebaikan dunia? Allah tidak melarang kita meminta kebaikan dunia. Allah tidak melarang kita minta jabatan. Allah tidak melarang kita minta kekayaan. Allah tidak melarang kita minta agar jadi orang sukses di dunia. Allah tidak melarang. Tapi ketika kita hanya meminta kebaikan dunia seperti yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah ayat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita biasa sebut doa tersebut sebagai doa sapu jagat. Yang namanya doa sapu jagat itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menamai ayat tersebut sebagai atau dinamai dengan doa sapu jagat. Maka menurut para ulama, setinggi apapun doa kita, sepanjang apapun kalimat di dalam doa kita, semuanya sudah terangkum di dalam doa itu. Sebanyak apapun lafaz doa yang kita munajatkan kepada Allah, sebenarnya sudah terangkum di dalam lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah tidak melarang hambanya untuk berdoa meminta kebaikan dunia, tapi diajarkan langsung oleh Allah kalau sudah meminta kebaikan dunia, jangan lupa juga meminta kebaikan akhirat. Maka lafaznya langsung diajarkan oleh Allah, tidak tanggung-tanggung. Dan ini merupakan teguran langsung dari Allah, menjadi asbabun nuzul diturunkannya salah satu ayat yang kita hafal sebagai doa sapu jagat, karena bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala menegur seorang hamba yang ketika berada di tempat mustajab, yang ketika berada di bulan yang mustajab untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah, hanya meminta kebaikan dunia, lupa untuk meminta kebaikan akhirat. Maka monggo silahkan, mumpung di bulan Ramadan masih kurang lebih 13 hari atau 12 hari, masih ada kesempatan banyak yang punya hajat apapun, kita curhat kepada Allah, gelar sajadah di sepertiga malam terakhir, curhat ngadu ke Allah apapun hajat kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, sebut namaku, minta kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan, aku akan jawab apa yang hambaku minta, apa yang hambaku sebut. Di dalam Al-Quran lebih dari 70.000 kata, di dalam Al-Quran lebih dari 6.000 ayat, di dalam Al-Quran lebih dari 10.000 janji Allah. Tidak ada satupun janji Allah yang Allah ingkari.
Sebanyak itu janji Allah, lebih dari 10.000 janji Allah terdapat di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun janji Allah yang meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, tidak ada satupun janji Allah yang tidak ditepati. Beda dengan kita manusia. Nah, kita kalau berjanji, sedikit berjanji sudah ada yang diingkari. Semakin banyak berjanji, semakin banyak juga potensi kita di hadapan Allah mengingkari janji yang sudah kita ucapkan. Maka ada istilah kau yang berjanji. Lagunya sok Pak. Enggak usah diterusin Pak. Agak susah nahan jempol ya Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Ramadan ini juga tadi kita alhamdulillah acara diawali dengan khatmil Quran sesuai dengan ajaran para ulama. Di dalam kitab-kitab kuning yang kami pelajari di pondok pesantren, amalan yang paling utama kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bahkan mengkaji kitab fikih kalah, mengkaji kitab tauhid kalah dengan amalan yang satu ini, yaitu membaca Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah tadi acaranya dibarengi atau diawali dengan khataman Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abu Hanifah, salah satu dari a'immat al-arba'ah, salah satu dari imam 4 madhab, itu setiap hari menghatamkan 120 kali Al-Quran. 60 kali di siang hari, 60 kali di malam hari. Itu Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kalau kita kira-kira satu hari khatam berapa Al-Quran Pak? 200. Caranya gimana? Mudah, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, khatam Al-Quran sekali. Nah ini turunan hukum yang salah. Kenapa? Karena ajarannya membaca Al-Ikhlas 3 kali, menghatamkan Al-Quran itu untuk amaliyah sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar sebelum tidur itu menghatamkan Al-Quran paling tidak. Aisyah protes, Kanjeng Nabi bagaimana bisa mau tidur menghatamkan Al-Quran? Diajarkan oleh Kanjeng Nabi, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama saja dengan menghatamkan Al-Quran sekali. Tapi ini jangan dijadikan turunan hukum. Berarti kalau bulan puasa agar banyak khataman Al-Quran, setiap hari banyak-banyak baca Al-Ikhlas. Nah ini nanti nggak ada yang tadarusan di masjid. Kenapa kok nggak ikut tadarusan? Aku tadi pagi sudah Al-Ikhlas 3 kali, aku sudah khatam. Nah sepi masjidnya, insya Allah kacau nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, Al-Quran itu kan pertama kali turun dari sama itunya Baitul Izzah, berangsur-angsur disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, namanya malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia yang paling mulia yaitu baginda Rasul. Pertama kali sudah kita pahami di Gua Hira ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan uzlah menyendiri dari kemaksiatan yang saat itu merajalela di kota Mekah. Ayat yang turun, kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan Iqra, apa yang disambut oleh baginda Rasul. Baginda Rasul saat itu mengatakan ma'ana biqari, aku tidak baca-baca, aku nggak bisa baca. Dikatakan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Inilah yang diijazahkan oleh guru kami Kiai Abah Mukhotob Hamzah kepada santri-santrinya. Setiap kali membaca kitab kuning di masyarakat, setiap kali mentasyarufkan ilmu di masyarakat, jangan lupa ingat ma'ana biqari, sebenarnya kita ini tidak bisa apa-apa.
Kita bisa membaca Al-Quran karena masih dititipi kepandaian oleh yang maha pandai. Kita dianggap pintar itu bukan karena pintar, tapi masih dititipi kepintaran oleh yang maha pintar. Hakikatnya semuanya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaya bukan karena kaya, tetapi karena masih dititipi kekayaan oleh yang maha kaya. Maka ini yang jadi ijazah oleh kiai kami, para santri, ketika mentasyarufkan ilmunya di masyarakat. Ingat, ketika ngaji, ketika mentasyarufkan ilmu, bacalah ma'ana biqari, sesungguhnya kamu, kita ini tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Yang punya segalanya dan yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam runtutan ayat yang pertama ini turun juga ada keunikan yang dibahas oleh para ulama. Allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Dua ayat ini tergabung, tidak diputus menggunakan kalimat atof atau huruf atof. Tidak berbunyi allama bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Tidak juga berbunyi allama bil qalam summa 'alamal insana ma lam ya'lam. Kenapa kok tidak diputus dengan huruf atof, tidak diputus dengan huruf sambung, kalimat sambung? Karena hakikatnya kita diajarkan melalui ayat ini, jika menjadi orang Islam itu ya pinter, ya harus jadi orang yang benar. Islam tidak boleh memilih antara pintar dan benar. Antara pintar dan benar tidak boleh dipisahkan. Maka nggak boleh kemudian kita mengatakan aku nak jadi orang pintar wae nggak bener nggak masalah, nggak bisa. Orang Islam juga tidak boleh memilih aku nak jadi orang bener wae nggak pintar nggak masalah. Islam tidak mengajarkan. Islam mengajarkan allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Kalau jadi orang pintar ya harus benar, kalau jadi orang benar ya harus pintar. Gak boleh dipisah antara kebenaran dan kepintaran. Mudah contohnya itu, kalau hanya sebatas pintar tidak benar, itu apalagi sudah keminter, Pak. Orang kalau sudah pintar apalagi kepintar, kalau dikasih tahu maka akan muncul akhlak yang namanya akhlakul ayaliyah. Ngeyel pasti ngeyel. Orang kalau sudah pintar apalagi kemintar, dikasih tahu yang benar akan ngeyel. Makanya akhlaknya namanya akhlakul ayaliyah. Iya, ada tasdidnya ya Ustadz Rahmat ya. Iya. Di lain gitu. Jadi akhlak ini akan muncul mudah ketika di persimpangan jalan ada orang lagi main gaplek, ada orang lagi minum minuman keras. Pak, sudahlah berhenti, tidak usah minum minuman keras lagi. Minuman keras itu es batu, Pak. Keras. Sudahlah, tidak usah minum minuman keras lagi. Lemaklah duit itu dinjuk ke wong rumah, ke istri buat sayur, buat masak. Lemaklah duit itu daripada untuk beli minuman keras, dikasih ke anak untuk jajan. Karena wongnya pinter dan muncul akhlak namanya akhlakul ayaliyah, dijawab, urusan kamu apa? Aku ini kan begawe-begawe dewek, tidak minta sama kamu duit aku ini. Aku mabuk pakai duit dewek, aku begawe-begawe dewek, ngapain kamu ngurusin hidup aku? Pinter, Pak, ngeyel dikasih tahu yang bener. Kalau cuma jadi orang bener, tidak jadi orang pinter, juga bisa nyakitin hati. Pak Haji nak kemana? Nak ke depan. Dari mana Pak Haji? Dari belakang. Bener, Pak, gak ada yang nyalain, tapi nyakitin hati. Nak nempeleng bahasanya. Iya, nak nampok. Maka gak bisa antara kebenaran dan kepintaran ini dipisah. Jadi orang Islam ya harus pintar, ya harus benar. Kalau benar ya harus pintar. Gak bisa kemudian dipisahkan antara kebenaran dan kepintaran. Oleh sebab itu allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam, tidak dipisah dengan kalimat atof, tidak dipisah dengan huruf atof. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga diajarkan untuk selalu
berusaha bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita bukan ahli ibadah yang baik. Kita ini kan ketika masuk bulan Ramadan, masyarakat awam pun seakan-akan pengen jadi ahli ibadah. Yang tidak biasa ke masjid pun rajin sholat taraweh ke masjid, walaupun subuh tidak pernah sholat, tapi waktu taraweh sok paling depan. Bahkan jadi Bilal, Pak, bahkan merdu, Pak. Ini banyak nih kayak gitu. Bahkan menjadi andalan pemain utama ketika taraweh, Bilal. Walaupun waktu di luar Ramadan tidak pernah kejingan di masjid, tapi waktu jadi Bilal menjadi pemain utama. Wow, ini keren, Pak. Maka seperti itu banyak terjadi di bulan Ramadan, ingin menjadi ahli ibadah yang baik di hadapan Allah. Tapi nampaknya untuk menjadi ahli ibadah yang baik di hadapan Allah, konsepnya tidak semudah membalikan telapak tangan dari putih menjadi hitam, dari hitam menjadi putih. Kok seperti itu? Iya, karena para ulama mengatakan ma'abadal abiduna bi syai'in min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak mudah untuk menjadi ahli ibadah yang baik kalau hanya sekedar ibadah saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kelihatannya rajin ke masjid, sholat berjamaah, belum tentu dia adalah ahli ibadah yang baik di hadapan Allah. Orang yang setiap hari istiqomah tadarus Al-Quran di masjid, belum tentu ibadahnya menjadikan dia menjadi ahli ibadah yang baik di hadapan Allah. Puasa tidak pernah bolong, bahkan puasa Senin Kamis selalu istiqomah dia lakukan, belum tentu ibadah puasanya menjadikan dia menjadi ahli ibadah yang baik di hadapan Allah. Makanya benar ulama mengatakan ma'abadal abiduna bi syai'in min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak akan dianggap ahli ibadah yang baik kalau gawean kita cuma ibadah saja di hadapan Allah, tidak berusaha untuk menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kan yang selalu para asatidz sampaikan setiap khutbah. Khutbah tidak akan jadi sah, mutlak tidak bakalan sah kalau tidak ada wasiat takwa di dalamnya. Maka ini selalu diucapkan oleh para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini. Besok ini hari Jumat, wasiat ini disampaikan untuk selalu meningkatkan ketakwaan, menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya ibadah yang paling baik dan ahli ibadah yang baik di hadapan Allah. Ketika rajin ibadah juga selalu berusaha menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan manusia awam tidak, Pak. Ibadah iya, ngomongin tetangga iya, ibadah iya, maksiat melalui mata iya. Seperti itu. Bahkan hati dan pikiran kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemungkinan besar tidak menjadikan diri kita menjadi ahli ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, pokoknya ini cerita tentang dulu semua, Pak. Tidak ada yang masa depan. Dulu, Pak, itu ada seorang pemuda yang datang ke seorang kiai. Pemuda ini datang ke seorang kiai. Kiai, aku ini seorang pembantai, aku ini seorang pembunuh. Tapi di hadapanmu saat ini aku pengen tobat, ajari aku tentang kebenaran. Nasihati aku agar aku ini jadi orang baik, karena aku ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira tobat aku ini diterima apa enggak, Kiai? Mendengar curhatan pemuda ini, Kiai bilang, kamu sudah bunuh 99 orang. Iya benar, Kiai. Besar nian dosa kamu. Dosa kamu gak akan diampuni oleh Allah. Allah tidak akan menerima tobatmu, wahai anak muda, karena kamu sudah membunuh 99 nyawa. Begitu dengar seperti itu, pedang dicabut, ditebas leher kiainya, Pak. Genap jadi 100. Pas, tidak susuk lagi. Cari kemudian orang yang alim, tanya ke masyarakat sekitar di sini, mana lagi ada orang alim alamah, orang yang pinter, orang yang pandai tentang agama. Aku pengen berburu, aku pengen jadi orang baik, aku pengen tobat. Dikasih tahu sebelah sana, no, di daerah itu ada orang alim alamah. Ketemulah kiai yang kedua, Kiai, aku ini seorang pencoleng, aku ini seorang preman, aku ini seorang pembantai. Aku pernah membunuh genap 100 orang.
kira-kira kalau aku pengen tobat, aku pengen jadi orang baik, Allah terima tobat aku apa enggak Kiai? Apa jawaban Kiai yang kedua? Wahai anak muda, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi tobatnya seorang hamba kepada Rabbnya. Lega dengar seperti itu Pak, adem dengar seperti itu. Kemudian sang pemuda mengatakan, baik Kiai, kalau seperti itu sekarang nasihati aku, kalau seperti itu tolong bimbing aku. Tapi justru Kiai tersebut mengatakan, intolik ilal ardi kada wa kada. Kamu kalau pengen tobat, kalau pengen jadi baik, pergi kamu dari sini. Kalau kamu ini dari kemarin membunuhnya di Prabu Mulih, pergi sana ke Palembang, pergi sana ke Muara Enim, pergi kamu sana ke Lahat. Loh, ini ada kesalahan apa enggak ini sama Kiai yang kedua ini? Bukankah Kanjeng Nabi mengatakan, wa idza istansohaka fangsohu, kalau ada orang datang kepadamu meminta nasihat, nasihati. Kalau ada orang meminta diajarkan kebaikan, kamu bisa mengajarkan kebaikan, ajarkan. Tapi kenapa ketika ada pemuda ini meminta diajarkan kebaikan, minta diajari tentang kebenaran, justru sama Kiai yang kedua ini disuruh pergi intolik ilal ardi kada wa kada. Kamu pergi aja dari sini ke tempat yang aku tunjukkan itu di Muara Enim, atau pergi ke Lahat, atau pergi ke Palembang. Apa sirinya, apa rahasianya? Fa inna biha unasun ya'budunallaha, karena di tempat yang Kiai tersebut tunjukkan ternyata banyak sekali orang-orang yang taat kepada Allah, banyak sekali orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah sampai ke Palembang, ketemu sama orang-orang yang taat, ketemu sama orang-orang yang beriman, ketemu sama orang-orang ahlul Quran, maka fa'budullaha ma'ahum, maka beribadahlah bersama mereka. Belajar ngaji Al-Quran bersama ahli Quran, belajar sedekah sama ahli sedekah di sana, belajar zikir sama ahli zikir di sana, belajar apapun di sana tentang kebaikan sama orang-orang yang baik di sana. Wala tarji ilal ardik fa inna ardika saw, jangan pernah kamu balik lagi ke kampung halamanmu yang dimana kamu pernah membantai 100 orang, jangan balik lagi ke situ. Kenapa? Kalau imanmu belum kuat, kalau agamamu belum kuat, kamu balik lagi ke kampung halamanmu, kamu jadi preman lagi, kamu jadi pembunuh lagi. Wala tarji ilal ardik, jangan pernah kamu kembali lagi sebelum kamu benar-benar kuat imannya, kuat agamanya. Walaupun pada akhir cerita, sebelum sampai ke tempat tujuan, pemuda ini mati. Nah, itu jadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat yang akan menyeret dia ke dalam api neraka. Tapi ibrah sebelum itu, apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Di antaranya, kalau kita benar-benar ingin menjadi ahli ibadah yang baik, kita belum menjadi orang yang baik, paling tidak kita senang ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita belum jadi ahli Quran, kita belum hafid Quran seperti Ustadz Rahmat, kita hafalnya cuma 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Beliau ini dari Al-Fatihah sampai Anas isinya hafal. Nah, kalau kita cuma Al-Fatihah sama Anas, tengahnya hilang entah kemana. Paling tidak ketika kita bukan menjadi para penghafal Al-Quran, belum menjadi ahli Quran, senang ketika bersama para ahli Quran. Ketika kita masih pelit, masih belum gemar niat untuk bersedekah, paling tidak kita senang ketika melihat orang bersedekah. Ketika kita belum menjadi ahli dzikir, paling tidak kita senang ketika bersama berkumpul dengan para ahli dzikir. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan siapa kita mencintai di dunia ini. Ketika kita bukan ahli Quran, tapi kita cinta ngumpul dengan ahli Quran, insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan ahli Quran. Kita bukan ahli ibadah yang baik, tapi senang ngumpul dengan ahli ibadah yang baik, insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan ahli ibadah yang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, maka sedikit saya tambahkan karena waktunya sudah ada hampir lonceng berbunyi. Ada kode dari MC,
Karena MC-nya itu sudah lihat jam, sudah nanya jam berapa. Nah, saya tahu kode itu. Iya, saya akan melirik, tidak berani mandang dia, tidak berani. Insya Allah, ini diajarin oleh Pak Fatoni ini. Tidak Bu, Pak Fatoni tidak pernah ngajarin itu. Kalau masih ada istrinya di sini nggak ngajarin. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu lagi Pak, itu ada yang nantang Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih ada, tapi ada yang orang sok yes, orang sok pinter mengaku juga sebagai Nabi. Namanya Maslamah bin Habib atau julukannya Musailamah Al-Kadzab. Itu lahir di Yamamah. Yamamah itu merupakan satu suku yang termasuk besar di kota Mekah, di kota Mekah. Jadi Yamamah ini merupakan kelahiran dari Maslamah bin Kadzab yang mengaku sebagai Nabi, padahal Nabi Muhammad masih ada saat itu. Tidak tanggung-tanggung Pak. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku mendapatkan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandingi karya yang ada di dalam Al-Quran, menandingi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, tapi tentu nggak mungkin bisa menandingi. Musailamah Al-Kadzab ini selain ahli syair juga Musailamah adalah ahli sihir. Makanya waktu itu karena kepandaiannya sihir, orang menganggap sihirnya itu adalah mukjizat, gak tanggung-tanggung. Yang ikut dan percaya terhadap Musailamah Al-Kadzab bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang percaya kalau Musailamah Al-Kadzab ini adalah Nabi yang sama dengan baginda Rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya hafal salah satu ayat, salah satu surat yang diciptakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Karena baginda Rasul ini mendapatkan wahyu berupa surah Al-Fil, Musailamah Al-Kadzab pun menciptakan surah yang berjudul Al-Fil. Kalau Al-Fil di dalam Al-Quran kan bunyinya gimana Ustadz Rahmat? Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat. Kalau Al-Fil karangan Musailamah Al-Kadzab, Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu hurtumun tawil wa lahu zai. Ini kalau dibaca di masyarakat awam yakin dikira Al-Quran Pak, apalagi kalau dibaca saat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu hurtumun tawil wa lahu zai. Allahu Akbar. Yakin gak ada yang ngeh kalau itu karangan Musailamah Al-Kadzab kalau di masyarakat awam. Tapi kalau di belakangnya ada Al Quran, dicetak kita. Secara retorika bahasa bagus, tapi secara makna kayak anak lagi ngajari anak TK. Al-fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Ya, kan kayak anak kecil Pak. Iya, kayak ini Ibu Budi. Wa ma adraka mal fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu hurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang, walau zaid, dan gajah itu punya buntut di belakang. Nah ini tanpa baca surah Al-Filnya Musailamah Al-Kadzab pun orang tahu kalau gajah ini punya belalai panjang, punya buntut di belakang. Makanya yang namanya orang pengen menandingi Al-Quran itu sudah ada di zaman Rasul. Bahkan tantangan itu masih terbuka sampai saat ini di surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kita nggak percaya dengan apa yang Allah firmankan turunkan kepada hambanya yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih. Coba bikin satu surat saja semisal yang ada di Al-Quran, kalau bisa, kalau mampu. Kalau tidak baca dewean, wad'u syuhada'akum, panggil kawan-kawan kamu yang ahli bahasa, yang ahli dalam bidangnya,
untuk berkongsi membikin satu surah saja semisal Al-Quran dan ini ila yaumil qiyamah, tidak dimansuk, tidak dihapus ayatnya. Tantangan ini masih berlaku. Kalau ada orang tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, maka coba bikin satu surat saja semisal Al-Quran, dan sampai detik ini ila yaumil qiyamah tidak ada satupun yang mampu untuk membikin satu surah semisal Al-Quran, karena Al-Quran itu minallah dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak khilaf, banyak kekurangan, terutama para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Romo Kiai Suparti Muhammad Khairon dan para asatid yang hadir pada kesempatan kali ini. Al khairu kulluhu fi yadaik. Semua kebaikan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil akhos ning hujjah, saya punya kenangan dengan ayahanda beliau. Saya dapat ijazah Rotibul Atos itu dari Kiai Denawi. Jadi alhamdulillah begitu saya sampai di Sumatera Selatan, kemudian kami acara di Asidikiyah Lubuk Siberut perbatasan dengan Lampung, kami sowan dengan ayahanda beliau, kami dapat ijazah Rotibul Atos, dan alhamdulillah sampai detik ini karena itu diijazahkan, kami amalkan ijazah dari ayahanda beliau. Salam untuk ayahanda dari Ustadzah Hujah, kami manggilnya Ning Hujah, tapi bukan, jangan ditambahin nongnya Pak, Ning Nong, Ning Nong Ning Kum gitu, ngawur. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Untuk doa kami aturkan kepada yang lebih sepuh, banyak di sini yang lebih afdal untuk memimpin doa. Kami akhiri wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.